bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Sampai pagi hari ini kami kuat sehat karena anugerah-Mu. Tuhan, kami percaya semua ini karena korban-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang selalu terpecah, tercurah buat kami Tuhan. Hari ini yang berdoa, Tuhan berikan roh wahyu dan hikmat buat kami, supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Dari pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya jemaat Kingdom Community di Magetan. Kita bersyukur kalau sampai pagi hari ini kita masih ada. Ya, pesan dari saya tetap banyak berdoa, beriman, berharap Tuhan jaga kesehatanmu. Ya, jangan lupa taati semua aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan di rumah dimanapun kau berada. Tetap jaga baik-baik kehidupanmu, karena mari kita juga bersama-sama membantu pemerintah kita memutus semua mata rantai pandemi COVID-19 ini. Ya, saya berdoa supaya semua jemaat ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema meniti gelombang badai hidup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup di dunia yang serba sementara ini, banyak hal yang tiba-tiba muncul, ya, tidak pernah diminta sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, tidak sedikit itu berupa tantangan, berupa masalah di dalam kehidupan kita. Ya, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah kesehatan kita, bisa masalah ekonomi, bisa yang berkaitan dengan iman kita. Seperti pagi hari ini tiba-tiba kita harus ibadah online, tidak bisa kumpul. Kita harus tetap taat kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang terjadi, mari kita mau belajar. Iman kita tidak boleh goncang, iman kita tidak boleh goyah. Nah, seperti gelombang, badai-badai dalam kehidupan kita. Ada orang yang takut dan lain sebagainya. Ada orang yang ngeri menghadapi gelombang, menghadapi badai dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang justru sedang mencari gelombang yang besar, mencari badai yang besar. Ketika dia ketemu gelombang yang besar, dia justru menikmatinya. Ya, dia naik di atas gelombang. Kalau sudah perhatikan seorang pemain windsurfing itu, dia akan mencari gelombang yang besar. Saya pernah Bapak Ibu saudara sekalian pergi ke Pantai Rote. Banyak orang dari luar negeri mencari ombak yang besar, sampai rela jauh-jauh naik pesawat, tinggalkan negaranya, pergi ke Pulau Rote karena di sana ada gelombang yang bagus sekali untuk dinaiki oleh orang yang sungguh-sungguh lihai main windsurfing itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita kuat menghadapi badai-badai seperti itu? Bagaimana kita bisa meniti gelombang dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kehidupan Daniel di Alkitab. Karena Daniel ini selama hidupnya dia mengalami beberapa pergantian raja, menghadapi gejolak-gejolak politik. Nah, kalau ada gejolak politik dan lain sebagainya, pasti yang lain juga sudah mengikutinya, ekonomi dan lain sebagainya. Terlebih Daniel juga menghadapi gelombang badai dalam imannya. Tapi kita melihat bagaimana Daniel, Bapak Ibu saudara sekalian, menghadapi setiap pergantian raja, dia tetap duduk di pemerintahan, dia tetap dipakai oleh raja yang baru. Nah, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai Daniel ini. Saya akan bahas 3 hal saja mengenai Daniel, meskipun saya tahu ini banyak sekali di Alkitab. Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, Daniel ini punya roh yang luar biasa, punya excellent spirit di dalam kehidupannya. Ya, luar biasa. Itu ditulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah,
Saya ulangi bacaannya dan Bapak Ibu nanti menggarisbawahi perkataan, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ayat 4 firman Tuhan berkata, saya baca lagi, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan itu. Nah, sebenarnya kita melihat dari sini, Daniel punya roh yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan roh yang luar biasa ini? Kenapa Daniel punya roh yang luar biasa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, roh yang luar biasa itu adalah roh yang menolak yang biasa-biasa saja. Saya ulangi, roh yang luar biasa itu artinya Daniel menolak. Dia harus punya roh yang menolak yang biasa-biasa saja. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian hidupnya ini cuma biasa-biasa saja. Ya, dia kalau belajar Daniel, ya rohnya selalu menolak yang biasa-biasa saja. Imannya serius. Dia serius dengan hidupnya. Dia serius dengan imannya. Alkitab menulis demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Daniel itu terbiasa punya gaya hidup berdoa 3 kali sehari. Gaya hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Gaya hidupnya dia membangun hubungan selalu dengan Tuhan. Tapi roh yang luar biasa ini, nanti kita belajar juga, Daniel juga punya hubungan pertemanan yang luar biasa juga. Tidak hanya luar biasa dengan Tuhan, luar biasa dengan manusia juga. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tadi bilang begini, ya, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya menjadi doa saya di tahun ini, ya, supaya jemaat, khususnya jemaat Kingdom Community, sungguh-sungguh punya roh yang luar biasa. Yang pertama tadi saya katakan, roh yang luar biasa itu adalah roh yang menolak yang serba biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, roh yang luar biasa itu adalah roh yang selalu menolak mentalitas lumayan. Ya, ada orang yang kalau ditanya gimana pekerjaan, lumayan. Ya, bagaimana masanya, lumayan. Semuanya serba lumayan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, roh yang luar biasa itu adalah roh yang menolak mentalitas lumayan. Nah, tidak heran karena Daniel ini punya roh yang luar biasa. Apa saja yang dia kerjakan selalu luar biasa, excellent. Karena dia nggak mau yang biasa-biasa saja. Tidak heran kalau sudah membaca kitab Daniel, ya, satu raja mati, ganti raja, Daniel selalu diangkat. Satu raja lagi mati, Daniel selalu diambil, ya, terlibat dalam pemerintah. Kenapa? Rohnya luar biasa, hasilnya luar biasa. Nah, yang kedua tadi saya katakan, roh yang luar biasa adalah roh yang selalu menolak mentalitas lumayan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mental kita ini cuma mentalitas lumayan, nah, banyak orang di luar, ya. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan tidak boleh punya mentalitas lumayan. Saudara harus punya mental yang luar biasa. Karena ini pertempuran yang luar biasa sedang terjadi dalam dunia, ya. Keadaan kita ini tidak lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau hidup kita biasa-biasa saja, susah. Nah, itu sebabnya sekali lagi, apa itu roh yang luar biasa? Pertama tadi dikatakan roh yang menolak yang biasa-biasa saja. Yang kedua, roh yang selalu menolak mentalitas lumayan. Dan yang ketiga, roh yang luar biasa itu adalah roh yang menolak rasa nyaman. Nah, orang kalau sudah rasa nyaman, dia susah bertumbuh. Orang kalau sudah rasa nyaman, ya sudah, dia begitu saja. Tapi orang yang menolak rasa nyamannya, dia akan selalu keluar dari rasa nyamannya. Apa yang belum baik dia perbaiki supaya meningkat lagi. Nah, saya tidak tahu setiap pekerjaan kita, setiap hal dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar selalu punya roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu yang ketiga, menolak rasa nyaman dalam hidup kita ini.
Ya, nah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekali lagi, di luar sana sekali banyak persaingan dan lain sebagainya. Nah kalau kita biasa-biasa saja, kalau kita mentalnya lumayan, kalau kita sudah ada pada rasa nyaman, susah untuk kita bertumbuh terus bergerak ke arah yang lebih baik. Nah Tuhan mau supaya kehidupan kita di tahun ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel tidak hanya punya roh yang luar biasa, tapi yang kedua, Daniel itu saya sebut gini, punya excellent faith, punya iman yang luar biasa. Nah saudara jangan lupa ya, Daniel ini adalah orang Israel, umat Tuhan yang dibawa ke tempat penawanan di Babel, di negeri asing. Nah ini bukan, saya sebut ini bukan di negaranya sendiri, di negeri asing, di Babel, tapi lingkungannya lingkungan orang yang tidak seiman dengan dia. Tapi lihat hidup Daniel, tidak hanya punya roh yang luar biasa, tapi imannya juga luar biasa. Nah di dalam kehidupan Daniel, jangan dipikir tidak ada tantangan-tantangan. Semua saya dan saudara punya tantangan iman di akhir zaman ini, punya godaan-godaan yang akan menghancurkan iman kita. Tapi mari belajar dari Daniel, imannya luar biasa. Nah iman yang luar biasa ini, itu kadang tidak bisa dilihat dari luar, karena itu ada di dalam ya. Dibangun karena hubungan dengan Tuhan, di dalamnya itu kuat. Nah kalau di dalamnya kuat, maka dia akan mengalir keluar. Nah kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tengah-tengah dunia, dan menurut konsep Alkitab ya, hari-hari di mana menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa seperti zaman Nabi Nuh ya. Orang begitu gemar nikmati dosa dan lain sebagainya. Saya berdoa supaya ada jemaat yang suka di dalam dosa, karena dosa itu nikmat sekali lagi. Tapi mari kita tunjukkan sebuah iman yang luar biasa di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, kata Alkitab. Nah saya baca Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, bagaimana Daniel menghadapi tantangan imannya. Karena pada saat raja membuat sebuah patung besar, dan semua diperintahkan untuk menyembah patung ini, dan ada konsekuensi, ada akibat barang siapa yang tidak mau menyembah patung raja ya. Tapi lihat iman Daniel ini luar biasa. Daniel 6 ayat yang ke-11 ditulis begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat Daniel menghadapi tantangan yang luar biasa. Dia selalu lari kepada Tuhannya. Dia lari kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup memberikan kekuatan kepada dia. Dia pakai lututnya, dia bertekuk lutut ya. Dia selalu lari kepada Tuhan, minta anugerah kekuatan, minta kasih karunia dari Tuhan, supaya dia bisa menghadapi semuanya tanpa meninggalkan Tuhan, tanpa mempermalukan Tuhan, tanpa menyangkali imannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara hari-hari ini tinggal di sebuah dunia yang saya sebut mungkin tidak seiman dengan kita. Di lingkungan kerja mungkin berbeda suasananya dan sebagainya. Tapi pertanyaan pagi hari ini, kalau engkau lihat lingkungan, katakanlah lingkungan kerja, semuanya serba tidak beres kerjanya, bagaimana dengan hidupmu sebagai anak Tuhan? Beres atau ikut-ikutan? Ya. Kalau lingkungan kerjamu seperti dunia, banyak korupsi, apakah saya dan saudara sebagai orang beriman mau ikut-ikutan korupsi? Nah, saudara pelajari Daniel. Daniel ini luar biasa, silih berganti raja, tapi dia selalu menunjukkan imannya mantap. Orang yang selalu tunjukkan imannya mantap, saya percaya begini, ada pembelaan Tuhan buat dia. Karena dia membela Tuhan, membela imannya ya,
Membela Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak perlu pakai pedang. Membela Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, saudara taati, saudara lakukan, saudara sudah berpihak kepada Tuhan. Itu yang saudara harus lakukan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya iman yang luar biasa, tantangan apapun yang saudara dan saya alami di tahun ini, itu tidak akan membuat hidup kita goyah. Tidak akan membuat kita ngomel terus, ngedumel terus, bersungut-sungut terus. Tapi kita akan selalu lari bertekuk lutut kepada Tuhan. Ya, tiarap sama Tuhan. Ya, dan waktu kita bertiarap kepada Tuhan, kita akan ditolong. Punya kekuatan untuk selalu bersyukur apa saja yang selalu kita alami dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Ya, Daniel punya iman yang luar biasa. Nah, yang ketiga kita perhatikan begini. Daniel itu punya excellent, punya hubungan yang bagus, hubungan yang luar biasa, ya. Punya hubungan yang luar biasa dengan teman-temannya. Perhatikan di Alkitab, Daniel itu tidak hanya punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, tapi Daniel juga punya hubungan yang bagus dengan teman-temannya. Luar biasa. Bagaimana itu dibuktikan ketika dia susah, dia bersama-sama dengan temannya. Ketika dia senang juga tetap bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang perlu kita belajar, ya. Ada orang yang hebat dengan teman-temannya, tapi nggak hebat dengan Tuhan. Daniel itu membangun nomor satu, dia dekat Tuhan. Ke arah atas nomor satu, Tuhan jadi sumber segala-galanya. Tuhan jadi sahabat utamanya. Nah, waktu saudara punya hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa, maka kita melihat Daniel itu ditolong oleh Tuhan untuk punya hubungan pertemanan yang bagus. Dia punya komunitas sepakatnya. Mari kita baca. Saya baca dulu waktu Daniel menghadapi susah dulu, ya. Dan nanti berikutnya saya baca setelah dia senang, ya. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masanya ada air mata, ada masanya tertawa. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Saudara mau menangis terus juga tidak bisa, tertawa terus juga nggak bisa. Semua dibuat seimbang sama Tuhan. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu menghadapi pergumulan, ada waktu di mana saya sebut Tuhan memuliakan, ya, Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Mari kita lihat dulu bagaimana ketika Daniel susah. Daniel pasal yang kedua ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada, nah ini teman-temannya, ya. Ada 3 temannya, ya. Hananya, Misael, dan Asyarya, teman-temannya. Lihat, Daniel itu punya teman khusus. Ini yang bahasa yang selalu saya pakai. Daniel ini punya teman, punya komunitas sepakatnya. Jadi waktu susah, dia bersama-sama dengan temannya. Coba lihat tadi itu ayat 17, lihat ayat 18. Saya baca lagi ayat 17 dan saya sambung ayat 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asyarya, teman-temannya. 18. Dengan maksud, nah, ngapain Daniel ketemu dengan komunitasnya yang 3 ini? Ya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Ngajak teman-temannya berdoa bersama-sama. Ini saya sebut, dia punya komunitas yang sepakat dengan dia, berdoa bersama-sama ketika dalam keadaan susah, ya. Nah, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lain di Babel. Waktu ada pergumulan berat, ya, Daniel tahu dia tidak bisa sendiri, dia butuh teman-temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan buat jemaat, khususnya jemaat di Kingdom Community, saya dan saudara harus punya kawan-kawan
yang sungguh-sungguh dekat, yang sungguh-sungguh mau sehati. Ketika saudara dalam pergumulan, saudara bisa gumuli sendiri. Saudara perlu teman sepergumulan, teman doa, teman curhat, teman ngomong dan lain sebagainya. Nah, belajarlah saudara. Kalau di Alkitab itu ditulis, saya percaya ini masih berlaku sampai hari ini buat saya dan saudara. Tidak ada manusia yang kebal, tidak ada manusia yang hebat sendiri. Dia butuh komunitas. Dan ini Daniel, dia punya 3 teman yang luar biasa, ya. Kenapa? Waktu menghadapi masalah, ajak teman-teman yang berdoa. Ya, ini lagi susah. Nah, tapi lihat, waktu senang, apakah Daniel lupa dengan teman-temannya? Ya, tidak. Itulah komunitas yang benar. Susah senang bersama-sama. Jangan kalau susah bersama, waktu senang lupa. Nah, lihat ayat 48, ya. Daniel 2 ayat 48. Lihat ini, ayat ini berbeda, ya. Lalu raja memuliakan Daniel. Ada masanya Daniel menghadapi pergumulan berat, ya. Ada masanya dimuliakan sama Tuhan. Ada masanya. Tadi saya katakan ada masa menangis, ada masa tertawa. Nah, kalau hari ini saudara saya dan saudara masih diizinkan menangis, tetap bersabar, kuat imanmu, ya. Punya iman yang luar biasa, karena semua ada masanya, ya. Nah, ayat 48 Daniel pasal yang kedua, saya baca lagi. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara lihat, ya, Daniel ini di negeri asing, tapi hidupnya bisa jadi berkat. Kenapa? Tadi saya bilang yang pertama, punya roh yang luar biasa. Yang kedua tadi kita sudah lihat, dia punya iman yang luar biasa. Itu sebabnya berulang-ulang saya mau katakan, ayo jemaat, punya roh yang luar biasa, bangun hubungan dengan Tuhan. Itu penting. Punya iman yang luar biasa, karena tantangan hidup banyak, ya. Tantangan pandemi 19 ini, ya, ini cuma saya sebut kecil tantangannya. Akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar kalau kita lihat dalam konteks Alkitab. Tapi Tuhan itu selalu punya cara yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, hari ini kita membaca Daniel dimuliakan, sehingga Daniel itu dikatakan dijadikan penguasa atas seluruh Babel. Terus kedua, menjadi kepala dari semua orang bijaksana. Artinya lihat, Daniel ini punya kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya dan saudara ini punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang luar biasa di dalam kita itu harusnya membuat hidup kita juga hidup yang luar biasa. Nah, terus perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, Daniel ini waktu dikasih kekuasaan yang besar, apakah dia lupa sama teman-temannya? Teman-teman seperjuangan di dalam doa, teman-teman seperjuangan dalam pergumulan? Tidak. Perhatikan ayat 49. Ayat 49 berkata, atas permintaan Daniel. Ini waktu Daniel sudah jadi penguasa, ya, penguasa atas seluruh wilayah Babel. Apakah Daniel lupa? Tidak. Perhatikan di sini, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, namanya ini nama yang berbeda, tapi orangnya sama. Saya tidak punya waktu menjelaskan kenapa waktu di Babel namanya dirubah, ya. Yang di atas itu kan tadi namanya 3 temannya itu Hananya, Misael, dan Asaria. Hananya, Misael, dan Asaria itu nama Israelnya, gitu, nama umat Allah. Tapi waktu di Babel namanya itu diganti menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kita tentu ada pelajaran lain soal itu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya baca sekali di ayat 49, atas permintaan Daniel. Nah, ini yang saudara garis bawahi. Artinya, waktu Daniel sudah diberi kekuasaan atas seluruh Babel, dia gak lupa dengan teman-teman seperjuangannya. Dia ingat waktu susah bergumul bersama-sama. Ini Bapak Ibu, mari kita bangun sungguh-sungguh sebuah hubungan yang luar biasa.
Istilahnya susah bersama, senang bersama. Jangan dibalik. Jangan kalau susah bersama, tapi kalau senang suruh tinggalkan teman-temanmu. Jangan. Itu tidak nilai Alkitab. Mari kita baca sekali lagi ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Danielnya kira-kira ini di pusat, ya. Tapi teman-teman yang ditaruh di daerah, dikasih kekuasaan juga. Kenapa? Atas permintaan Daniel. Kesimpulan saya, Daniel tidak lupa dengan kawan-kawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sebenarnya yang masih kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel. Contohnya Daniel itu punya excellent work yang luar biasa, punya etos kerja yang luar biasa. Daniel juga kita bisa belajar punya excellent integrity, punya integritas yang luar biasa. Saya percaya kalau semua ini ada dalam kehidupan anak Tuhan, ya, pergumulan apapun yang kita hadapi di tahun ini, itu tidak akan membuat iman kita goyah, tapi justru iman kita akan makin kokoh. Dan percayalah, kita akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ada saatnya kita menangis, tapi ada saatnya kita tertawa. Ada masanya kita dalam pergumulan, ada saatnya Tuhan memberikan berkat dari hasil-hasil pergumulan kita. Saya berdoa supaya tahun ini seluruh jemaat Kingdom Community ini sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang luar biasa. Saya berharap bahwa ini ibadah pertama buat jemaat Kingdom Community di tahun 2021 ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat saya dan saudara. Biarlah hidup kita tahun ini semua jemaat punya roh yang luar biasa, sehingga saudara mampu menghadapi apa saja, badai apa saja, saudara tidak perlu takut, saudara bisa tunggangi di atasnya. Karena saya dan saudara punya Allah yang luar biasa, punya Yesus yang hidup, Yesus yang tidak pernah berubah dengan janjinya. Saya berdoa supaya kita semua makin bertumbuh mendekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Saudara persiapkan anggur dan hostinya, ya. Mari saya ambil waktu sambil kita menyanyi tadi bagian kurnya, karena salibmu ku hidup. Mari sebelum saudara menikmati tubuh dan darah Tuhan, ambil waktu merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Mempersiapkan, saya menunggu Bapak Ibu bisa mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang bersanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari katakan lagi, karena salib-Mu, haleluya. Ku hidup karena salib-Mu. Mari kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah berkorban buat saya dan saudara. Dia sudah pecahkan tubuhnya, Dia sudah curahkan darahnya. Saya nggak tahu saudara di rumah-rumah jemaat kita mengalami apa, tapi mari percaya ada mujizat dalam tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena salib-Mu.
Tuhan, haleluya. Mari bersyukur bertubuh dan darahnya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun pergumulanmu di rumah hari ini, tubuhmu sakit, mari percaya ada kuasa Tuhan. Apapun yang kau alami, mari kita lari kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan dibacakan, aminkan bersama. Dan setelah itu kita nikmati bersama-sama tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita angkat cawan darah Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kita minum bersama-sama. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah sekarang. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu berdoa, mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan bertubuh dan darah-Mu. Kami semua Bapak Ibu berhutang nyawa kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan lagi bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena masih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi satu kali lagi lagu ini, dan mari kita berdoa syafaat buat pemerintah, buat
buat bangsa kita, buat Bapak Presiden. Kita berdoa syafaat buat pemerintahan di Kabupaten Pati. Kita berdoa buat Bupati dan jajarannya, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan campur tangan di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi COVID-19, supaya aparat pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan tolong. Wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan tolong. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat marifat dari Tuhan, supaya Bapak Presiden dan wakilnya dapat memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan. Tetap berjalan di dalam jalurnya, Tuhan. Tetap diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami juga berdoa buat semua jajaran kabinet. Kami berdoa buat anggota DPR, MPR. Kami berdoa buat angkatan bersenjata kepolisian. Kami berdoa buat semua tenaga-tenaga medis. Tuhan tolong, dokter-dokter, suster-suster, Tuhan tolong, supaya di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, Tuhan, mereka sungguh-sungguh mendapat hikmat dari Tuhan, dapat menolong setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan tolong, kami berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, biar shalom Tuhan ada atas bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Lepaskanlah kesembuhan buat bangsa ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sudah selesaikan semua di kayu salib. Kami imani mujizat kesembuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat tempat di mana kami tinggal di Kabupaten Magetan ini, Tuhan. Kami berdoa buat Bupati dan jajarannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mendengar keluarga Bupati sedang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penyakit-penyakit yang dialami oleh Bapak Bupati dan keluarganya, aku berdoa dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar dari tubuhnya, supaya Bapak Bupati, istri dan semua jajarannya, Tuhan, mungkin ada yang menghadapi lemah tubuh, Tuhan berkati dengan kesehatan, supaya Bupati kami dapat bekerja kembali dengan baik dan boleh memimpin masyarakat Kabupaten Magetan ini, supaya ekonomi juga tambah baik, Tuhan. Semuanya tambah baik, berkati masyarakat, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini buat semua jemaat, khususnya jemaat yang ada di dalam Kingdom Community ini, Tuhan. Dimanapun hari ini mereka berada mendengarkan ibadah ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong supaya kami semua tahun ini punya roh yang luar biasa, punya iman yang luar biasa, punya hubungan yang luar biasa. Tidak hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama, hubungan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami menyerahkan mulai besok umat-umat-Mu akan bekerja. Tuhan campur tangan, berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, apa saja yang dikerjakan, Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Kami percaya lewat berkat itu umat-umat Tuhan tidak pernah melupakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber berkat segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan mari kita berdoa supaya kita menghidupi doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu.
Tuhan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.